Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mawada dengan NPM 22082607179. Nah, pada video kali ini saya bakalan menjelaskan dan membahas di bagian blok respirasi dengan mengambil judul pertussis. Nah, untuk pertussis ini sendiri, dia adalah infeksi saluran pernafasan yang menular melalui droplet yang sering terjadi pada anak-anak yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri itu yang bakalan menyebabkan batuk region yang khas biasa pada anak-anak. Nah, untuk etiologi dari pertussis itu sendiri yang pertama adenovirus, bakteri Brucella septica, Bordella pertussis, Bordella parapertussis, sama Mycoplasma pneumoniae. Untuk faktor resiko dari pertussis itu sendiri, kontak dengan pasien yang terinfeksi, kurangnya imunisasi, paparan epidemi, sama kehamilan. Nah, untuk gejala yang dialami dari pasien atau anak-anak yang kita curigai mengalami pertosis itu ada namanya fase kataral, itu di 1 sampai 2 minggu dengan gejala batuk, peningkatan sekret pada hidung, sama demam ringan. Terus yang kedua ada namanya fase paroksismal, di mana dia 3 sampai 6 minggu dengan gejala batuk keras dengan inspirasi yang panjang atau whooping cough, sama batuk paroksismal, batuk region, terus muntah, adanya cyanosis, eh, sama adanya apnu. Nah, yang ketiga namanya fase convalescence di 6 sampai 10 minggu. Di sini gejalanya mulai menghilang bertahap, namun eh, dapat ditemukan batuk paroksismal dan batuk region yang khas. Nah, untuk fotogenesis dari penyebaran penyakit pertusis ini sendiri, di mana bakteri pertusis yang memiliki antigen permukaan, dia menempel pada silia epitel saluran pernafasan, dia mengeluarkan toksin sehingga terjadi infeksi yang menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Tetapi dengan konteks yang dengan kemotaksis yang berkurang, di mana dia bakalan merusak jaringan dan dapat menimbulkan gejala yang sistemik. Nah, untuk penegakan diagnosa atau cara mendiagnosa pertussis ini sendiri yang pertama dengan anamnesis. Anamnesis ini berarti kita melakukan anamnesis sesuai dengan gejala yang khas yang dirasakan oleh pasien berdasarkan fase waktunya. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dilakukan itu merupakan pemeriksaan kesadaran, tekanan darah, pemeriksaan suhu, frekuensi nadi, dan frekuensi nafas. Nah, untuk pemeriksaan fisik itu sendiri, di mana kita jumpai pemeriksaan tanda-tanda sianosis yang biasanya terdapat perdarahan pada subkonjungtiva dan dahak yang tebal. Nah, untuk lebih kita ketahui tentang penyakit pertussis ini sendiri, kita bakalan perlu melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu dibedain menjadi berdasarkan fase-fasenya yang tadi. Kalau misalnya dengan fase kataral, kita bisa kultur dan didapatin hasil kulturnya positif, PCR-nya positif, kita bisa juga lakukan pemeriksaan serologi biasa. Untuk pemeriksaan serologi di fase kataral ini dia bisa didapatkan hasil positif ataupun negatif. Nah, selanjutnya memasuki masa paroksismal. Masa paroksismal itu kita sama juga kita lakukan kultur biasa, hasilnya bisa positif maupun negatif. Kita PCR hasilnya positif dan kita pemeriksaan serologi dengan hasil jumpai positif. Nah, untuk memasuki fase konvalensis di fase ini agak sedikit berbeda karena kita jumpai kulturnya itu dia negatif, PCR-nya negatif, tapi serologinya masih tetap positif. Nah, untuk tata laksana yang bisa kita lakuin pada pasien-pasien mengalami pertussis ini, kita bisa kasih azitromisin. Azitromisin ini untuk dosis azitromisin untuk neonatus, bayi, dan anak-anak yaitu biasa 10 mg per kilogram berat badan sekali sehari selama 3 hari. Untuk dewasa bisa diberikan 500 mg sekali sehari selama 3 hari juga. Nah, kita juga bisa lakuin untuk terapi suportif. Suportif ini berupa suction mukus sama oksigenasi. Kita keluarkan mukus dari hidungnya seperti misalnya kita sedot ya kan, untuk lebih merilekskan pasien yang mengalami pertosis. Nah, berikut dengan referensi yang saya gunakan untuk membuat mind map penjelasan tentang mengenai pertosis. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada hari ini mengenai pertosis. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.